Hidung. CHT, pemeriksaan khusus CHT kita mulai dari hidung. Nah itu tuh, ini kameranya, ini cahayanya itu diposisikannya ke bawah, posisikan ke bawah. Ini Kayaknya tak banyak juga tadi pakai senter. baru atur anunya. Kamu terserah mau fokus di kanan atau kiri matanya. Ya, ini bisa diatur posisi ini, baru nyalakan 30 cm. 30 cm fokuskan. Total pakai tangan kanan. Karena kita kebanyakan kanan, saya pakai tangan kanan sekarang mah. Tangan kanan, mata kanan fokus tangan kanan, baru fokuskan ini di sini. Setelahnya ini sudah selesai. Habis itu kita lakukan pemeriksaan pertama, kita periksa telinganya. Ini telinganya tergantung. Kalau dia posisinya ini ke arah sini, yang periksa ini kan, yang kita kan fokusnya di kanan, maka kita pakai tangan kiri. Nah ini di sini tangan kiri. Ini posisinya. Kalau pasien hadap ke sini, ingat Kiri. kalau fokusnya di kanan, tangan ini pakai tangan kiri. Kalau fokusnya di kiri, tangan ini pakai tangan kanan. Nah, kalau pasien menghadap ke arah sebaliknya, Ke kanan. ini posisinya dirubah. Bukan begini, tapi begini. Ini baru ini. Setiap paket di ujung di tragus. Setelahnya ini kita bisa masukkan Spektrum. Ini spektrumnya dimasukkan. Nyalakan ini sambil dimasukkannya. Kemudian diposisikan. Ini pasien bisa posisinya dilihat cahayanya masukkan ke sini. Ini sudah selesai, langsung saja. Pemeriksaan kedua renoskopi posterior. Ini apa namanya ini, Anak? Lihat ke sini. Spekulum. Spekulum. Ini namanya spekulum. Ini untuk spekulum hidung, ini spekulum telinga. Spekulum hidung. Itu sesuai dengan ukuran. Kalau Ini anak cuma ada kecil besar, yang ini ada kecil sedang besar. Ya. Kemudian cara pakainya ini 3 jari di sini. Tunggu kali Tiga kasih, jari. tunggu dulu. Ya, Bahkan ini 3 jari di bawah sini. ya. Kayak pegang Motor. motor, 3 jari di bawah sini. Jari ini di atas. Jari telunjukmu di atasnya. Ya, Baru ini di atas, di tengah-tengahnya. ya. Salah Beb. Maju lagi. Di sini jari mau. Ya, maju situ. Begitu ya, yang ini. Kata dokter tadi. Oh. Oke. Kau tetap pakai kanan katik. Nah bilang dokter kalau dari awal Nah, ini waktu video Ji. Oh, oke. Oh. Iya ya. Toh? Iya. Harusnya kau juga pakai kiri. Karena dia kidal, guys. Iya. Enggak, sekarang aku lagi kanan. Aku lagi kanan. Oh iya ya. Karena aku videonya dari awal kanan. Pegang ya sesuai anu. Tutup dulu baru kasih masuk. Tutup Tutup. Kiri dulu, sebelah kiri dulu hidungnya. sebelah Iya. kiri. Sebelah kiri baru anu, pegang kepalanya, pegang ya. Pegang kok. Pegang. Ini cahaya Ya, fokuskan. fokuskan. Sudah. Tutup sedikit, jangan terlalu tutup. Supaya tidak kecabut bulu hidungnya. Keluar. Video kak juga wes 1 kali begitu. Nanti. Baru dilihat begini. Ya. Selanjutnya kita kasih tutup sedikit, jangan terlalu tutup, baru keluarkan. Oke. Selanjutnya itu rinoskopi anterior. Rinoskopi posterior itu kita pakai scalpel. Dan ini dok. Yang kecil. Yang kecil pakai cermin hidung yang kecil. Ini pasiennya Nah, apa lidahnya namanya jangan itu? keluar, lidahnya jangan keluar untuk rinoskopi posterior. Itu apa namanya? Apa ini namanya? Ini namanya tadi Skal bukan. Bukan. Sepatu ya. Spatel. Ini sepatu lidah. Ini fungsinya untuk tahan lidah. Lidahnya jangan keluar. harus dari samping pegangnya. Begini. Iya. Posisinya guys begini. Tanya. Cerminnya Cerminnya di depan. cerminnya di depan. Iya. Lihat ini harus menuju di center, harus tembak di center di cermin. Ya. Sudah? Kulihat ya. Ada lihat hidung. Ya.
Selanjutnya untuk yang posterior laringoskopi indirect. itu Bukan dulu, faringoskopi dulu. faringoskopi. Iya. Faringoskopi enggak usah Pakai nggak usah pakai scalpel, ini, Ji. pakai ini, terus pakai Oh, scalpel apa? pakai scalpel saja. Sama ini enggak Ji? Enggak, jika Enggak, Ji. dilihat oronya. Enggak, Ji. Dilihat ini Dikasih masuk. dikasih bilang masuk ditekan dilihat oronya saja, dilihat kafumnasi sama oro kanansinya. Iya. Dindingnya. Oro Bilang apa? Di faringoskopi nah. Kemudian indirect. Kemudian untuk yang indirect Laringoskopi itu indirect. bedanya yang rhinoskopi posterior. Kalau rhinoskopi posterior sama yang tadi yang Satu keluar lidah, satu laringoskopi itu tidak keluar lidah, ini keluar lidah. Untuk yang Ditarik. faringoskopi Pakai kasa. indirect Ditanya dulu, tapi Pak bisa dikasih keluar lidahnya sebisa mungkin. keluar, terus jangan ditarik tapi ditahan. Tapi kalau mau ditarik tidak apa-apa. Sedikit saja. Ya. Habis itu kita ambil yang lebih besar sedikit. Cermin yang besar. Nggak apa-apa, ini saja. Kelihatan lebih besar. Terus Ada orange di situ. Terus cerminnya menghadap ke bawah. Cerminnya menghadap ke bawah. Pegangnya seperti pegang pulpen. Usahakan senter menembak cermin. Ya, perhatikan supaya bisa lihat ke dulu apakah bisa dilihat ibu jari atau tidak kalau digerakkan. iya, kelihatan lebih besar. Oke. Oke, selanjutnya Selanjutnya adalah ini sudah selesai. simpan alatnya, kita lanjut ke Lanjutkan ke pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan nistagmus. Pemeriksaan nistagmus kita harus posisinya sejajar sama pasien. Posisi sejajar sama pasien. Kemudian ini pasien kita suruh untuk turunkan sedikit kepala 30 derajat. Kemudian goyang-goyangkan kepalanya selama 30 detik. Selama 30 detik itu baru sambil kita perhatikan bola matanya apakah ada nistagmus atau tidak. Nah, kalau ada stagmus dia itu bergerak secara involuntir. Makanya Bola matanya atau bola matanya dia akan bergerak sendiri. Kalau normal tidak bergerak, Ci. itu untuk gangguan keseimbangan ya Ya, guys. nistagmus. Nistagmus. Head shake nistagmus. Kalau dinamik visual akut, ini kita berada di belakangnya pasien. Kita berada di belakangnya pasien, baru pas pasien ini dikasihkan gambar atau Snellen chart yang biasa untuk Ya nomor-nomor ya yang angka. Kemudian ini dia baca sambil kita goyang-goyangkan. Kepalanya 2 Hz, aku enggak. Tapi ini tidak terlalu penting katanya ya, pemeriksaan keseimbangan. Kemudian untuk head thrust impulse ini posisinya ini kita skip posisiku sekarang sebagai orang coba. Saya dikasih benda ini, fokusku di sini saja, fokusku di sini. Terus saya gerakan kepalaku, tapi mataku ini tetap berada dalam fokus benda ini. Kemudian kembali secara cepat. Di sini dilihat di sini tujuannya untuk melihat keresponan mata. Ya, apakah ada perlambatan dalam pergerakan bola mata? Itu namanya head thrust. Kalau yang tes kalori sederhana itu nanti disemprotkan sama air. Itu prinsipnya semakin nanti derajat air itu akan berubah dan semakin dingin itu maka kalau semakin dingin airnya maka semakin ada gangguan Keseimbangan. Iya, bakal menyebabkan gangguan pada keseimbangan. Jadi dari air biasanya itu dingin dulu dari 20 derajat sampai 0 derajat dicoba. Ya. Berbeda dengan iritasi telinga. Kalau iritasi telinga dia pakai air Irigasi. hangat. Iya, irigasi. dikasih telinga. Karena kenapa tidak dipakaikan air dingin? Karena memang dia ditahan untuk menghindari tuh gangguan keseimbangannya yang kena. Jadi makanya air hangat untuk irigasi telinga. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah pemeriksaan palpasi kelenjar limpa. Ada 4 yang dipalpasi. Pertama itu yang di submandibula, submental sama Submental. submandibula. Itu pasien itu diarahkan ke agak menunduk sedikit, baru ibu jari ini ada di bawah sini. Kita boleh di belakang atau di samping pasien, tapi lebih enak katanya di belakang pasien. Ini begini, baru ini 4 jarinya ini meraba di bawahnya dari submental ke submandibula. Seperti ASMR, guys. Ya. Terus yang dari sternocleidomastoidea itu kita di leher sini. Dari sini
kita raba ke bawah. Tidak berhenti Ji di situ, cuma jari-jarinya ke bawah. Iya. Nah, turun, Tidak, turun. salah ki posisimu. Apa ini mau cari? Sterno. Berarti begini. Ini turun. Tidak, tekannya di situ. Di sini. Ini jarinya yang di belakang, ini yang Iya, dia yang bergerak, terbalik ki. Oh. gitu. Dia ke bawah, dia ke bawah. Tidak ke bawah sih, kayak miring nih. Kayak begini nah rasakan nih. Kamu jadi sini, saya di sini. Ini saya ini cek ini semua sternomu. Kan sterno ini miring. Ya. Ya, jadi kasih sesuai alur ki, jugular. Oke, sudah. Kemudian yang Yang ketiga itu trapezius. Trapezius. Dari belakang. Oh, by the way itu yang tadi bisa Dari depan. pakai jari. Itu yang mandibula atau mental itu bisa pakai jari. Itu Di dalam toh, ini, jari. Mandi. apa buma? Gitu ya. Buma apa namanya ini? Cok? Ini. Mandi itu yang submental sama mandibula. Bukan, ada namanya buma. Submental sama submandibular itu. Yang bisa pakai jari yang dikasih masuk ke dalam. Ini di manual. Namanya. Di manual berarti yang manual. Jadi kalau misalnya kita pakai pemeriksaan ini enggak apa-apa enggak pakai ini. Iya. Bisa jika nah. Ganti. Itu tadi yang dikasih masuk jarinya dulu, yang kasih masuk jarinya. Ini satu jari dia dipakai, tapi pastikan pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Ini ditekan begini. Sambil yang tangan yang lain itu meraba dari bawah juga. Kanan kirinya juga cek. Setelahnya itu yang tadi yang nomor 3 itu adalah yang trapezius. Itu kita dari sini. Ini kan sterno. Iya. Ini trapezius ke bawah. Iya. Terus itu yang terakhir adalah Sup sterno. suprakalvikula. Ini yang di sini yang garis leher. Bisa kayak gini, bisa dari belakang atau bisa dari depan. Kalau dari depan begini. Oke. Nah guys, karena untuk yang biasa itu kan itu mulutnya yang cermin harus dikasih masuk ke dalam itu kadang ada orang yang muntah. Jadi untuk biasanya kata dokter kita pakai spray supaya tidak mengurangi, ya didokain spray supaya mengurangi sakit. Tapi kalau muntahnya berulang, Dia- dirujuk ke rumah sakit yang ada lindos anunya, Ondoskopi, ortoskopi, ya semacam itu. itu ya pemeriksaan Endoskopi, begitu. yang Ya. dari hidung. Ordoskopi, endoskopi. Nah kalau kita yang alat di sini cuma ini, Lidocaine ampul spray. lidocaine. Tapi kalau ada kasusnya begitu ya, kalau tidak Ji. Oke guys, selamat